Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala kenikmatan yang hari ini kita rasakan. Seiring dengan tarikan nafas yang masuk ke dalam paru-paru kita, seiring dengan mengalirnya darah ke sekujur badan kita, Allah selalu memberikan nikmat kepada kita secara tunai dan tidak pernah telat untuk memberikan nikmat kepada kita. Kita buktikan kalau kita bernafas dengan nafas yang pertama, ketika kita sedang mau melakukan sesuatu, kemudian kita dalam kecemasan, dan kecemasan itu kita tarik untuk mengendalikan diri kita dengan mengambil nafas yang dalam. Bukan berarti kita hanya sekali mengambil nafas itu, tapi akan diiringi dengan nafas-nafas berikutnya. Inilah nikmat yang secara tunai yang dapat kita rasakan. Sehingga Allah juga memberikan pesan kepada kita, tidak akan mungkin kalian itu bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ada adalah balasan yang bisa kita lakukan, komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling yang bisa kita lakukan hanya bersyukur dengan ucapan kalam alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun kadang-kadang kita setelah selesai mengucapkan alhamdulillah juga lupa untuk melanjutkan dengan berbagai hal yang bisa memberikan kepada kita keutamaan yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 60. Kita bareng-bareng ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunajji'ukum bima kuntum ta'malun. Jamaah rahimakumullah, ayat ini sebelumnya memang berbicara tentang bagaimana posisi orang-orang kafir terhadap apa yang telah Allah berikan
Kemudian ayat sebelumnya berbicara tentang kunci-kunci semua yang gaib yang ada padanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita ketahui adalah apa yang sudah terjadi. Di masa yang lalu, kita mungkin semuanya punya catatan-catatan amal ataupun prestasi-prestasi amal yang sudah kita lakukan. Mungkin kebaikan-kebaikan tidak perlu kita ingat-ingat, tapi justru yang perlu kita ingat adalah kejahatan-kejahatan kita masa lalu, kebiadaban barangkali, kedurjanaan barangkali, kemaksiatan barangkali yang telah kita lakukan, sehingga itu kita ingat agar kita bisa bertaubat, agar kita bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu dengan amal-amal kita yang tersisa ini. Ayat 60 ini, wa huwallazi yatawaffakum billaili, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Jamaah rahimakumullah, umumnya orang menganggap bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, itu hanya kita ketahui diri kita sendiri. Sehingga pelaku kejahatan selalu menganggap bahwa dirinya itu adalah tahu akan segala sesuatu, dan menganggap bahwa orang lain tidak tahu. Maka banyak para pelaku kejahatan mencoba menghindari untuk tidak melakukan atau menghindari dari untuk bisa dilihat oleh orang lain. Maka kalau kita melakukan sesuatu kejahatan ataupun kemaksiatan, kalau tahu orang lain itu mengetahui, kita akan malu barangkali. Itulah maka ismun atau dzanbun itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan oleh seseorang, orang lain itu tidak boleh tahu, sehingga dia berusaha menyembunyikannya. Maka Allah menciptakan malam sebagai tempat bagi kita istirahat. Sekalipun ada yang bangun dengan terpaksa, ada yang bangun karena sudah refleks, atau bangun karena memang sudah sesuai dengan usia kita. Ini memang dibutuhkan latihan-latihan yang harus kita lakukan. Maka tidur sebagai tempat istirahat kita dari segala sesuatu, dan Allah membangunkan pada siang hari ini, mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Di ayat 59 Allah sudah menyampaikan bahwa apa saja yang akan terjadi di muka bumi ini dan di alam ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditulis. Ada yang takdirnya memang seperti itu, ada takdir yang tergantung ikhtiar kita. Seperti usia kita ini, Allah tidak sudah menetapkan usia itu setiap orang, tapi tergantung kadar biologisnya masing-masing, tergantung ikhtiarnya kita untuk mempertahankan kehidupan kita. Gaya hidup, pola konsumsi, pola istirahat itu akan mempengaruhi kita sekalian. Maka itu semuanya atau takdir yang tergantung dari ikhtiar kita masing-masing.
Yang bisa kita lakukan memang mengantisipasi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan pengetahuan yang kita miliki untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, umur kita semuanya disempurnakan. Ya, nanti sempurnanya sampai kapan? Wallahu a'lam. Ini tergantung ikhtiar kita masing-masing. Ada mungkin mempercepat. Ada yang mungkin sudah putus asa dari ikhtiar yang dilakukan. Maka yang namanya sabar itu tiada batasnya. Itulah yang harus kita lakukan. Apa yang menimpa ma'asobakum, atau apa yang menimpa pada setiap diri, itu semuanya adalah dari apa yang kita lakukan itu sendiri. Jadi kalau yang baik itu adalah dari Allah, sedangkan yang negatif itu adalah dari kita, dari manusia sendiri. Jadi musibah yang datang kepada kita itu dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita hadapi itu sendiri. Sekalipun Allah juga memberikan berbagai pilihan kepada kita dalam menjalankan aktivitas yang kita lakukan. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Jamaah rahimakumullah, adakah di antara kita yang kembali tidak kembali kepada Allah? Atau kalau orang kafir, dia kembali kepada sesembahannya. Sesembahan yang dia ciptakan, dia buat. Kalau dia menyembah patung, ya patung itu apakah bisa menolong dirinya, memberikan anugerah atau karunia? Atau dia membuat suatu sesembahan yang lain? Ya, kalau menyembah animisme, barang-barang ataupun benda-benda dinamisme, apa-apa yang roh-roh halus yang dia yakini mempunyai ajilinuwih, itu dia yakini, apakah dia akan kembali kepadanya? Dari orang yang menyembah selain Allah itu seperti berlindung di sarang laba-laba, tidak punya kekuatan apa-apa. Mungkin kalau masjid kita banyak laba-labanya, bisa dilihat itu. Coba kita bayangkan, kalau kita berlindung di sarang laba-laba ini, nggak mungkin, nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Maka Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan semuanya akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Jadi summa ilaihi marji'ukum, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi historis kita, jejak digital kita, jejak kehidupan kita, kalau kita di alam seperti ini, alam nyata, kasunyatan, kita punya jejak-jejak langkah-langkah kita yang telah lalu. Kemana saja kaki kita melangkah, itu kita ingat-ingat. Ke masjidkah, atau separuh umur kita berada pada kubangan kemaksiatan, atau separuh umur kita adalah kebaikan. Nah, ini ya kita yang menghisap diri kita masing-masing. Bagi Allah itu nyata. Kalau sekarang teknologi kita, ini kemarin didiskusikan sangat keras itu. Masjid kita perlu CCTV atau tidak itu. Jane nggo ngopo CCTV? Mau garong masjid itu yang digarong apanya? Enggak seberapa. Biarkan mereka akan menerima akibat dari perbuatan mereka. Karena itu adalah pilihan masing-masing. Melakukan kejahatan itu kembali kepada diri pelaku kejahatan. Melakukan kebaikan kembali kepada pelaku kebaikan itu sendiri. Jadi kita itu free act, bebas berbuat, tapi semuanya bertanggung jawab. Kalau para koruptor itu tidak sadar atas korupnya yang dia lakukan, ya nanti saatnya mereka akan mempertanggungjawabkan. Hukum kita tidak mampu menyentuh kekuasaan inti. Jadi
hukum di Indonesia ataupun mungkin di dunia ini tidak mampu menyentuh kekuasaan pemodal, orang yang punya uang, orang yang punya kuasa, orang yang punya apa saja dia bisa gunakan untuk menyetop itu, selama hakimnya itu masih manusia. Nah, kecuali mereka yang berhati betul-betul menyandarkan kepada Sang Pencipta. Ya kalau hakimnya itu adalah 3, kemudian yang 1 itu adalah betul-betul hakim yang memang masuk surga, yang 2 adalah hakim yang orientasinya duniawi. Dia disuap, dia bisa merubah pasal dari kehidupan. Ini jadi kita jangan iri terhadap orang-orang yang bergelimang dosa, kemudian mereka tidak tersentuh oleh azab Allah ataupun belum mendapatkan balasan di dunia atas kejahatannya. Ya biar kita berdoa saja. Dan bagi kita, ketika melihat ayat-ayat Allah yang terbentang seperti itu, mendorong kita untuk takarub kepada Allah, memperbaiki diri. Jadi berita-berita media online maupun offline maupun cetak maupun televisi, yaitu sebagai fenomena yang ada di alam ini. Kita ambil pelajaran, mauidhah, karena itu merupakan ayat Allah yang terbentang di semesta alam. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya adalah historis, yang itu terjadi dari generasi ke generasi. Ya, kalau pada masa zaman Nabi Lut itu adalah adanya suka sesama jenis, ya itu fenomenanya sudah ada zaman situ. Saat ini juga terjadi, itu sejarah terjadi, dan sejarah akan terulang-ulang apabila fenomenanya itu sama dengan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka kalau umat terdahulu itu melakukan kejahatan dengan kemaksiatan, langsung tunai dibalas oleh Allah dengan azab. Tapi kita sekarang umat Muhammad itu ditangguhkan, biar mereka melakukan kejahatan sekuate. Kalau sudah digoda oleh setan, setannya sudah lari, manusianya masih tetap kesetanan gitu. Yang ada itu kan seperti itu. Jadi kita seperti istidrat, dielu-elu oleh Allah. Maka sebaliknya kita berpandangan atau berperilaku yang baik dari melihat fenomena-fenomena itu. Kita bisa istighfar kalau kita tidak bisa melakukan merubah itu, melakukan amar ma'ruf, ya kita beristighfar. Itu adalah selemah-lemahnya iman, adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, apa saja yang kita kerjakan itu diketahui oleh Allah dan itu dicatat. Kita dilengkapi oleh malaikat muhafadzah yang menjaga kita, malaikat mungkar nakir yang mencatat amal baik dan amal jelek, sehingga kita tidak usah khawatir dari kebaikan yang kita lakukan maupun kejahatan yang kita lakukan. Semuanya akan terdokumentasikan dengan baik. Semuanya nanti akan dibukakan amal kita, dan semua rahasia akan dibukakan. Sekalipun manusia berusaha untuk merahasiakan apa-apa yang jelek, dan alhamdulillah memang Allah memberikan anugerah kepada kita berupa kita ditutupi rahasia-rahasia kejelekan kita. Ya, sekalipun kalau yang bermain politik, kejelekan-kejelekannya biasanya itu sedikit demi sedikit itu dibuka ke publik. Ya, itu udah resiko ya. Orang yang mau menduduki jabatan publik itu akan dibuka rekam jejak kemaksiatannya ataupun mungkin prestasi amalnya, sehingga orang bisa tidak salah pilih dalam memilih. Nah, itulah sistem pemilu ataupun sistem pemilihan di tengah-tengah masyarakat. Namun bagi kita seorang yang muslim, mukmin, alhamdulillah kita banyak rahasia-rahasia kejelekan kita yang ditutupi oleh Allah, supaya kita juga mawas diri. Ya, kalau itu kejelekan itu terumbar di masyarakat, ya kalau itu memang kita tidak boleh itu mengumbar fitnah di antara kita. Kejelekan-kejelekan orang lain, kalau bisa seorang muslim itu harus menutupinya.
merahasiakan, ya memang hanya kalangan tertentu saja. Atau itu didiskusikan adalah untuk bisa mengambil pelajaran bagi kita, sehingga kita harus waspada dan kita harus mawas diri untuk melakukan yang terbaik dari kita lakukan. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini agak panjang gak apa-apa, tapi bisa bekal untuk nanti olahraga setelah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.